Ya, jadi gembala sebagai konselor gembala sebagai konselor yang baik untuk mempersiapkan restorasi serta menghadirkan revival dalam gereja ya. Nah, ini saya mulai dulu. Jadi konseling betapa penting dalam pelayanan gereja. Mengapa? Karena Tuhan akan selalu membawa orang ke gerejanya. Ya, mengapa? Ya, karena memang itu adalah firman Tuhan. Matius 11 ayat 28 kan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi orang-orang pasti akan datang ke gereja. Ya, datang untuk mencari Tuhan. Ya, karena gerejalah tubuh Kristus dan tubuh Kristus menjadi representasinya Tuhan ya. Jadi pasti ya jadi kita akan dipaksanya untuk menjadi alatnya, dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya bagi mereka ya. Jadi tetapi tentu kalau akan jadi lebih baik kalau kita juga menyambut baik sehingga kita dipakai oleh Tuhan ya. Nah, sebagai konselor-konselor ya. Jadi akan banyak orang yang datang ke gerejanya yang memerlukan jamahan, pemulihan, serta solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Mari kepadaku, jadi dia akan mendorong orang gitu untuk datang ke gereja ya. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat untuk menjadi konselor yang baik ini ya. Nah, jadi yang pertama untuk menjadi konselor itu, untuk menjadi konselor yang baik itu ya adalah harus dia menjadi teladan ya, dia harus memiliki kehidupan yang saleh ya. Ya, Alkitab kalau Rasul Paulus membuat kalau diaken aja punya syarat-syarat ya. Nah, jadi dia harus menjadi teladan termasuk dalam kasih, integritas, kesetiaan, dan ketulusan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Jadi bukan hanya soal dianggap rendah karena muda, ini karena kondisi pas Timotius adalah karena masih muda. Ya, tapi kalau mungkin kepada kita, walaupun kita apa yang menjadi kelemahan kita ya, walaupun kau tidak sekolah, walaupun engkau pekerjaanmu apa, walaupun engkau sudah tua atau masih muda, walaupun engkau kurang pengalaman atau apapun itu, nah tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita dituntut untuk menjadi konselor yang baik itu adalah yang pertama kitanya dulu. Ya, kitanya dulu hanya harus jadi teladan. Sebab tidak mungkin kita nanti cuman omdo ya. Iya. Jadi kita harus menyeimbangkan diri kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita layani ya. Ya, jangan nanti kita mengajari mereka, kamu harus kerja keras, tapi kita nggak kerja keras, ya, tidak mungkin juga ya. Nah, jadi kita harus jadi teladan dulu ya. Nah, yang kedua adalah harus melakukan segala sesuatu itu dengan kasih dan empati. Melakukan konseling itu dengan kasih dan empati. Ya, tanpa itu ya nanti dia nggak akan mau terbuka. Dia tidak akan bisa menerima dengan baik ya. Tapi kalau kita memberikan konseling ini dengan baik, ya, nah dia akan merasa nyaman ya. Jadi kita harus penuh kasih, menunjukkan perhatian dan pengertian kepada jemaat yang dikonseling. Ya, bersikap empati
mendengarkan dengan seksama, dan berusaha memahami situasi mereka dengan belas kasihan. Ya. Empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan, pikiran, atau tindakan orang lain, atau seperti kita mengambil posisi dia, gitu ya. Nah, itu sebenarnya empati ini. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. 1 Petrus 3:8. Rasul Paulus juga mendorong rasa empati ketika ia mendesak sesama orang Kristen untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Ini ayatnya ya. Nah, ada baru-baru ini di mana ya, di grup WA gitu ya, saya baca begini nih ya. Jadi adalah katanya jemaat di gereja, dia lupa mematikan HP-nya. Ya, ini jemaat baru ini ya. Dia lupa mematikan HP-nya, lalu bunyilah HP ini pada waktu pendeta berkhotbah. Bunyi, semua mata memandang dia dengan penuh penghakiman. Apa sih orang ini kok? Nah, gitu kira-kira ya. Ya. Nah, lalu akibatnya apa? Katanya orang itu tidak ke gereja lagi. Kenapa? Karena dia merasa malu. Dia merasa malu. Tetapi sebaliknya, dia pergilah ke, katanya, ke pub. Ya, dia pergi ke pub, dia minum-minum di sana. Lalu tanpa disadari dia menyenggol minuman orang, lalu tumpah, jatuh. Ya. Gelasnya juga pecah. Ya. Lalu dia minta maaf. Waduh, malu sekali gitu. Ya, tetapi orang-orang di pub itu berkata kepada dia, tidak apa-apa, semua orang bisa salah gitu. Lalu mengambil tisu, lalu yang punya toko juga, yang punya pub juga berkata, dia bilangin nanti saya ganti gitu gelasnya, tidak usah, tidak apa-apa, sudah tenang, duduk manis, ini nih. Lalu dia juga minuman dia diganti lagi, tidak perlu bayar. Nah, yang kena bajunya apa ini? Tidak apa-apa, biasa. Semua orang bisa berbuat salah katanya. Dia diterima, orang empati, dan akibatnya dia sering ke pub itu. Sementara ke gereja, dia berhenti. Kenapa? Nah itu tadi ya, karena orang gereja tidak dengan empati, tidak memiliki belas kasihan. Nah ini penting buat kita, itu menjadi teguran ya. Saya waktu baca itu, aduh ngeri juga ya. Malah jadi orang-orang di gereja kurang empati ya, malah di pub dia orangnya empati katanya. Nah, itu benar atau tidak saya nggak tahu, namanya cerita lah ya, namanya untuk koreksi lah itu ya. Ya, tapi ya itu menjadi pelajaran buat kita ya. Ya. Nah, ini jadi kita harus memang melayani dengan itu ya. Ya. Kita lihat kalau Yesus juga melayani, makanya digugat sama orang Farisi. Masa Yesus nabi? Kalau dia benar nabi, dia nggak mungkin makan sama pemungut cukai, sama pelacur bergaul gitu. Nggak mungkin katanya. Tetapi ya justru itulah ya. Makanya Yesus berkata, justru orang sakit yang membutuhkan tabib katanya gitu ya. Nah ini jadi pelajaran untuk kita. Nah yang ketiga adalah harus bijaksana dan berhikmat. Ya. Kita harus penting bijaksana, jangan asal-asal. Menurut saya, jangan menurut saya aja itu ya. Ya, tetapi ya, kita harus betul-betul memberikan nasihat pada mereka, jangan sampai salah gitu. Ya. Ya, saya harus bilang begini ya. Satu kali ini
Ini kejadian benar ini ya. Ya. Jadi adalah jemaat yang baru percaya pada Yesus ini, ya, datang ke gereja bersama anak gadisnya, ya. Lalu anak gadisnya juga baru bertobat ini, ya. Jadi baru jadi orang Kristen. Nah, lalu orang yang dekat sama dia, ya, datang menjelaskan, waduh, di gereja ini ya, gitu, tidak boleh pacaran, gitu. Ya, tidak boleh pacaran. Nah, lalu ibu ini yang punya anak gadis ini ya coba-coba mempertimbangkan hari pertama, kedua, setelah ketiga dia nggak gereja lagi, dia pindah gereja. Kenapa? Dia takut kalau nanti putrinya dilarang berpacaran gitu. Padahal putrinya ya dia perlu teman hidup kan, karena dia ya sudah waktunya lah, dia sudah mahasiswa tingkat akhir atau udah lulus waktu itu, lupa saya ya. Nah, ini kejadian benar ini. Ini bukan tadi, kalau tadi itu kan kejadian tidak benar ya. Nah, kalau ini kejadian benar di gereja kita ini. Jadi saya waktu kunjungi dia lagi, nah, dia udah bergereja. Dia sih alasannya, saya mau gereja dekat rumah saja Pak. Terima kasih Pak, gitu. Ya. Nah, ternyata ngomong-ngomong, nah itu dia takut kita katanya terlalu ekstrim ajarannya. Itu. Nah, ini dia bertemu dengan konselor yang salah. Ya. Dia nggak punya hikmat. Itu tadi maksud saya ya. Dia nggak berhikmat, dia memakai kebijakan dia sendiri saja ya. Ya. Nah, kita konselor-konselor perlu berhikmat, bijaksana, dan bijaksana ini diperoleh dari doa dan mempelajari firman, meminta petunjuk Roh Kudus dalam memberikan nasihat yang tepat. Jangan mudah, bahaya itu. Ya, Alkitab berkata, katanya, jangan mau kamu jadi guru, sebab kalau kita salah, lebih baik batu ditaruh, kita ditenggelamkan itu ya. Iya, kalau salah kita mengajari ya. Jadi jangan salah. Nah, kita sebaiknya harus memiliki dasar firman Tuhan untuk mengajari, memberikan nasihat pada mereka. Apa dasar firman? Ya. Jadi harus menjadi landasan ya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kalau kita minta kepada Tuhan hikmat Tuhan, ia pasti memberikan. Jadi ingat, kita harus memakai hikmat Tuhan, kita harus bijaksana dalam memberikan nasihat ya. Nah, jadi tadi saya sampaikan, jadi seringkali saya lihatin ini jemaat apa ya, jadi kalau dia dapat penjelasan dari orang yang kurang berhikmat, jadi bilangnya kita itu melarang pacaran gitu. Ya, sebenarnya kalau kita bukan melarang pacaran, harus ada lanjutannya sebenarnya. Kalau belum tepat, kalau tidak benar, ya kan gitu ya. Kalau dia udah pas, benar ya kita dorong malah ya. Iya. Kita dorong, kita doakan supaya dia punya pasangan hidup gitu kan. Oke, nah. Yang keempat adalah, nah, di dalam konseling itu, sebagai konselor, kita harus mendorong jemaat itu, ya, yang dikonseling itu untuk mempraktekkan pengampunan dan mengupayakan pemulihan dalam hubungan mereka dengan orang lain dan dengan diri mereka sendiri. Ya, mengapa orang-orang itu sering salah gitu ya?
Jadi dia pikir kalau dia tidak ampuni, rasain lo gitu, seakan-akan kepada orang yang membuat dia sakit hati atau pahit atau geram, marah gitu ya. Nah, padahal semua kalau dia tidak ampuni, yang rugi dia sendiri. Dan kalau dia mengampuni, dia yang untung. Nah, ini sebenarnya jadi kita harus mendorong mereka betul-betul mempraktekkan pengampunan. Ya, bukan hanya itu, karena itu kata firman Tuhan, kalau dia tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuninya ya. Jadi jadi kita harus dorong jadi pengampunan dan restorasi ya. Jadi Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini harus betul-betul kita sampaikan kepada orang yang tadi yang kita konselingin ya, karena banyakkan mereka masalah di hubungan dengan orang lain dan mereka sendiri ya. Nah, jadi ini poinnya, harus mereka kita dorong mengampuni dan mengalami pemulihan, menerima dirinya sendiri juga ya. Ini kalau pemulihan ya. Kalau dia merasa berdosa, ya kita harus dorong dia menerima pengampunan dari Tuhan. Kalau dia merasa tidak terima perlakuan orang, kita harus dorong dia menerima, kalau melepaskan pengampunan. Ini yang keempat. Nah, yang kelima, ya menghadirkan penghiburan dan pengharapan. Jadi kita harus selalu kasih hal yang positif kepada orang itu ya. Sebagai konselor kita harus dapat memberikan dukungan emosional kepada mereka yang dikonseling, mengangkat semangat mereka dan mengarahkan kepada harapan yang ada dalam iman mereka kepada Tuhan ya. Jadi harus didorong jadi dihibur, diberikan pengharapan. Ya, ada banyak ayat-ayat, saya waktu search gitu ya, ini banyak sekali ayatnya, tapi ini saya ambil sedikit aja. Jadi banyak ini misalnya pengharapan itu, ya, tetapi ada satu ayat nih, Mazmur 46 ayat 2, ini saya tulis sengaja, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kita bisa sampaikan ini bahwa di dalam Yesus ada perlindungan dan kekuatan, ada pertolongan, ada harapan, dan itu terbukti gitu ya. Jadi ada lagi misalnya Yesaya 40 ini ya, orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, ya terbang seperti burung Raja Wali gitu ya. Jadi kalau berharap pada Tuhan akan dibaharui kuatnya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan, dan ketika kita dicobai, Ia pasti memberikan jalan keluar. Nah, itu adalah dorongan, pengharapan, penghiburan ya. Ada lagi juga Yesaya 42 ayat 3, bulu yang terkulai takkan dipatahkan, sumbu yang pudar takkan dipadamkan. Ada lagunya nih ya. Jadi kita harus, nah ini konselor yang benar ya. Jadi bukan menghakimi ya, tapi selalu kita menghibur, menghadirkan pengharapan ya. Nah, dan yang keenam adalah, ini sangat penting sekali, kita harus bisa jaga rahasia dan kepercayaan orang itu. Kalau orang itu mau terbuka, jangan sampai bocor pada orang lain. Ya, tidak boleh membocorkan rahasia. Ya, dokter tidak boleh memberitahu keadaan pasiennya kepada orang lain.
Ya, saya kemarin coba tanya Osten gitu ya, karena dia cerita mengenai laporan mengenai pasiennya. Waktu saya tanya pasiennya itu, kenapa pasiennya gini-gini? Oh, dia bilangin, P, sorry Pak, P, itu rahasia gak boleh sampaikan. Walaupun saya kasih tahu, enggak apa-apa kamu sampaikan keadaannya kok, bukan namanya. Kalau namanya jadi salah karena jadi saya tahu. Tetapi kalau soal sakitnya enggak apa-apa kalau tanpa nama. Ya. Oh iya Pi, tapi sebaiknya nggak usah lah katanya, supaya saya belajar katanya. Nah, dokter begitu ya, akuntan tidak boleh membukakan keadaan keuangan dari kliennya, ya. Pengacara tidak boleh membuka rahasia dari kliennya juga. Dan sama halnya, sebenarnya pendeta juga, konselor tidak boleh membocorkan rahasia dengan orang-orang yang dikonselingnya. Jadi pendeta jangan sampai, apalagi pendeta ya, jangan sampai mulutnya bocor gitu ya, masih tahu mulut gitu. Gimana Mas Ipung? Iya, nggak boleh bocor mulut. Ya, nggak boleh bocor mulut ya. Nah, saya coba cari-cari tadi ayatnya. Jadi di sini ada nih Amsal ya bilangin, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi ini yang terjadi kalau kita sampaikan rahasia mereka. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beriarialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemurlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah, ini nih yang penting nih, ayat 9 sama 13 ya. Tadi mulutnya orang fasik membinasakan sesamanya manusia, jadi jangan sampai kita bocor. Lalu ayat 13, siapa mengumpat atau membuka rahasia, ya, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi harus bisa jaga rahasia ya. Sebagai konselor kita harus bisa menjaga kerahasiaan dan kepercayaan mereka yang di konseling. Ya, ya saya mendengar kemarin ada gimana itu ya. Jadi dia bilangin, saya kenapa keluar dari gereja itu karena saya waktu itu konseling gitu. Malah pengkhotbahnya khotbahin gitu. Iya, khotbahin di depan ya. Kita enggak boleh begini gitu. Waduh, malah saya yang dikhotbahin gitu. Kalau tanpa nama enggak apa-apa, tapi dia cukup memberi isyarat bahwa itu adalah dirinya. Jadi tahu orang gitu loh katanya. Waduh, aku malu sekali. Dia langsung nggak gereja di situ. Ya, masih mending dia cuman pindah gereja. Gimana kalau dia pindah agama ya kan repot ya. Iya kan? Jadi pindah gitu. Iya, kalau karena kan ya kalau lihat mualaf-mualaf walaupun nggak benar gitu ya, tapi banyak mereka yang merasa karena nggak benar gitu pendetanya gitu. Jadi ini harus menjadi itu kita ya. Oke, jadi itu ada 6 kira-kira syarat. Nah, yang saya mau kita diskusikan, ya tentu boleh juga nanti boleh bertanya tentang kalau atau menambahkan syarat-syarat dari konseling ini. Nah, tetapi yang kita mau diskusikan, ya, karena saya merasakan, ya, kita masih kurang sekali, gitu ya, di gereja kita, ya, kita sudah naik level nih ya, kita buat ada acara makan bersama, perjamuan kasih. Nah, tetapi kita harusnya pakai waktu itu, para pekerja kita harus kita latih sedemikian rupa menjadi konselor-konselor yang baik. Lalu kita sebar gitu ya, misalnya gembala-gembala ini paling tidak gitu ya, gembala youth, gembala profesi,
gembala mahasiswa, gembala lansianya. Jadi mereka harus bisa menjadi konselor-konselor. Jadi pada waktu kita perjamuan atau habis ibadah gitu, kita langsung mendekati orang-orang gitu. Nah, kita bisa mendoakan, bisa bertanya bagaimana kabarnya, gimana saya lihat begini gitu. Nah, itu akan powerful sekali. Ya, daripada kita cuman ya ketemu sama teman-teman gitu ya. Jadi yang saya lihat ya dia lagi gitu ya. Jadi yang dia nah kita harus memulai mempersiapkan. Kenapa? Karena itulah cara Tuhan menurut saya akan menjamah melawat jemaat ini ya. Yang sering kami lihat misalnya ternyata meskipun kita lihat dia rajin ke gereja gitu ya, seperti nggak ada masalah, ternyata ketika kita coba dekati, kita mau minta mendoakan apa yang kita doakan gitu, dia bisa curhat gitu, ya. Ya, nah ini yang kalau sampai kita bisa sampai di situ, wow, kita akan dipakai oleh Tuhan menurut saya, gerejanya akan menjadi tempat restorasi, menjadi tempat pemulihan, dan dia akan mengalami kegerakan, mengalami Tuhan yang luar biasa ya. Jadi mari kita coba diskusikan. Ya, mungkin Mami mau tambahkan dulu. Ya, ya istri saya mau tambahkan dulu sebelum saya lempar nanti untuk kita diskusikan ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran mengenai konselor. Karena kan kita berdoa ya untuk supaya gereja kita atau komunitas-komunitas sel kita Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Ya, seringkali Tuhan jawab ya doa kita itu gitu, didatangkan jiwa-jiwa baru. Tapi tidak jarang juga kita tidak maksudnya tidak terlalu siap gitu loh menangani jiwa-jiwa baru ini. Sementara dilemanya jiwa baru itu kan belum nge-mix ya dengan orang-orang yang sudah ada. Sementara orang-orang yang sudah ada itu suka ngegerombol. Ya, jadi dia makin tidak nyaman gitu. Biasanya itu 2 atau 3 kali lah dia tetap masih nggak nyaman gitu untuk ada di komunitas yang baru. Jadi konselor-konselornya ini tetap harus betul-betul konsentrasi kepada jiwa-jiwa baru yang baru saja bergabung dengan kita. Paling tidak 3 atau 4 kali pertemuan itu harus ada pendampingan. Ditungguin gitu. Ditungguin, didampingin. Jadi misalnya kalau ada jiwa baru datang, saya sering bilangin, suka titip-titip ya. Kalau datangnya ke Sowar, suka bilangin, Cieni nanti ada namanya ibu ini, yang dulu ya sore-sore datang ibu siapa tuh. Saya titip gitu, kenapa? Pasti dia nggak nyaman datang pertama. Dia mau temu siapa gitu, ya kan ditemu Tuhan Yesus harusnya. Tapi sebagai keluarganya siapa gitu. Saya udah bilang saya nggak di situ, tapi karena kamu kerja, bisanya cuma datangnya sore ibadah, nanti ketemuin yang namanya Ibu Heni. Dia baik sekali gitu. Ya, jadi dia digituin. Kalau misalnya ke Bubaan juga Ibu Panca nanti akan ada datang ini nanti tolong didampinginya gitu. Nah itu kenapa? Karena pasti dia nggak nyaman. Tapi kan Bu Panca banyak kerjaan, Bu Heni juga banyak kerjaan. Kalau udah ada orang yang perlu doain habis ibadah, pasti carinya Bu Heni, pasti carinya Bu Panca. Nah perlu ada tim yang diajarin ini tadi ya, diajarin tim pemerhati yang memiliki 4 nilai ini tadi, supaya 6 nilai ini, supaya kita punya yang bisa kita delegasikan tim-tim pemerhati di gereja. Supaya kalau dia nanti adalah profesi, gembala profesinya kita bisa turunkan. Ya, dampingin minimal 4 kali pertemuan, langsung masukin ke komsel. Di komsel dikenalin orang yang akan nanti mendampingin dia aman. Datang lagi yang baru, didampingin lagi, kemudian diarahkan ke komsel mana, dampingin. Gitu. Jadi didampingin, dia tidak menjadi orang asing. Dia menjadi keluarga Allah di komunitas yang dia datang. Akhirnya pun dia mengerti kalau akhirnya dia nggak digituin lagi karena ada yang baru, tapi dia punya pengalaman yang baik di gereja kita, bahwa gereja kita penyambutan hangat.
Ini juga bagus diajarkan kepada asyir-asyir. Asyir adalah orang yang menyambut pertama. Tapi asyir juga mungkin punya beban dan pergumulan sendiri. Jadi dia perlu memiliki pengetahuan. Sehingga pada waktu dia melayani, dia bukan lagi melayani dengan perasaan. Tapi melayani dia ada tanggung jawab yang dia harus emban. Dan itu harus orang-orang yang memang dipersiapkan dan didoakan. Jadi asyir juga memahami konseling ini, ada empatinya. Jangan nyalam tapi wajahnya tuh karena dia masih ngobrol sama orang lain. Engkau ya, tapi nyalap gitu ya. Tapi kan itu dia gerbang pertama, kadang nggak jarang begitu. Atau dia melakukan aktivitas lain, tidak ada yang seperti nomor berapa ya di sini ya. Dia memiliki penyambutan yang hangat gitu. Dia coba masuk ke posisi orang yang sedang datang itu. Kalau yang datang itu mungkin lagi punya masalah atau lagi sakit atau apa, dia coba ada di posisi itu. Sehingga penyambutan dia terasa nggak basa-basi. Terasa banget bahwa kamu saudara aku senang kamu ada di sini. Jadi terasa gitu, karena dia dibekali. Asyirnya, konselor-konselornya itu disiapin. Kan pasti Tuhan kirimin ke gereja orang-orang yang bagusnya memang sekarang ini kan kalau ada yang baru sudah disebutkan namanya, ya ada beberapa orang yang di sini yang baru gitu, sehingga kalau dia karyawan mungkin gembalanya turun, gembala profesi, kalau dia lansia juga udah turun gitu, jadi nggak melulu harus gembala satelitnya. Jadi kita punya orang-orang yang nanti habis lepas pengajaran ini mungkin dipersiapkan orang-orang konselornya lebih berpengetahuan supaya dia bisa mempersiapkan diri dan menjadi konselor yang baik. Satu pengalaman saya punya pengalaman, ada orang yang saya layani, yaitu disakiti oleh suaminya. Kemudian konseling saya tuh menurut dia kayak cuman di permukaan, dia nggak ngerasain apa yang saya omongin gitu. Memang saya juga, saya tidak berpengetahuan ya, rasanya diselingkuhin kan, jadi saya juga nggak tahu rasanya diselingkuh, jadi empatinya kayak kurang gitu ya, karena nggak tahu bagaimana kondisi dia. Cuma waktu saya layanin gitu, saya ngelihat kayaknya kok dia tetap keras gitu loh, bahwa kamu tidak mengerti perasaan saya, seolah-olah kayak begitu. Tapi belakangan Tuhan kasih hikmat sama saya, kasih satu pengalaman spiritual gitu, bahwa rasanya diselingkuhi seperti apa. Kemudian saya memiliki empati pada waktu melayani dia. Puji nama Tuhan, hari ini dia di Kubaan, ya tetap setia gitu dan melayani Tuhan. Saya tidak termonitor suaminya, tapi yang dilayani kan waktu itu istrinya, dan sekarang rajin, bahkan anaknya juga ikut di youth gitu ya. Jadi luar biasa. Saya bayangin kalau saya nggak menangis sama Tuhan minta empati, saya nggak bilang begini, Tuhan saya diselingkuhin deh, nggak gitu kan, nggak mungkin doanya begitu. Tapi empatinya saya tuh bagaimana ya sama dia gitu. Saya rasa kayak saya kok nggak kayaknya saya, menurut dia saya nggak rasa, dia nggak rasa saya berempati sama dia gitu. Tapi saya nggak mungkin, saya juga nggak tahu rasanya itu. Tapi bisa kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, masukkan saya di kondisi itu supaya saya di situasi dirasa itu gitu, supaya saya bisa masuk ke kedalaman kekecewaan dia gitu. Dan luar biasa empati Tuhan bisa kasih kepada kita. Kasih Tuhan itu yang berbelas kasihan kepada orang berduka. Tuhan taruh di saya jadi nggak sembarangan, nggak sambil lalu aja dengernya, atau nasihat-nasihat umum tanpa empati gitu. Dan itu memerdekakan orang. Jadi memang pembelajaran tadi ini sangat baik bagi kita, supaya kita juga bisa mencetak orang-orang yang konselor-konselor handal kita, yang menjadi apa yang kita bisa dedikasikan untuk menyambut jemaat-jemaat baru, supaya mendapatkan pendampingan yang baik. Akhirnya dia berkomitmen, ini keluargaku, ini gerejaku, tempat aku bertumbuh. Itu aja. Ya. Oke, kita masuk ke diskusi.